Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Semangat Pinang, edisi Senin 11 Maret 2024 bersama saya Guru Injil Filemon, memasuki episode yang ke-69 dari Injil Matius. Renungan kali ini saya beri judul, Apakah Anda merasa bersalah dan tidak layak? Andalah yang paling dicari oleh Yesus. Saudara, pernahkah di dalam hidup saudara berada di dalam situasi di mana saudara merasa tidak layak karena saudara sedang menghadapi masalah yang menyebabkan Anda merasa minder, merasa tidak pantas untuk datang kepada Tuhan atau untuk datang melayani Tuhan. Nah, saudara, ada seorang jemaat yang sedang menghadapi kasus perdata karena ada orang yang menuduhnya berbuat salah, dan ini motifnya adalah dendam kepada saudara kita ini. Jadi saudara kita ini harus menghadap ke pengadilan karena ada orang yang melaporkan dan menuntut. Nah, saudara kita ini merasa cukup malu karena harus menghadap ke pengadilan, sampai dia meminta kepada saya, contoh kalau boleh saya tidak dijadwalkan pelayanan terlebih dahulu. Meskipun saya tahu dia tidak bersalah karena pihak penuntutnya yang mencari kesalahan pribadinya karena motif dendam, tetapi saudara kita ini merasa sungkan kalau dia harus berurusan dengan pengadilan dan dia merasa tidak layak untuk melayani. Meskipun sekali lagi saya sangat yakin bahwa dia sebetulnya tidak bersalah. Nah, saudara, lewat renungan hari ini kita akan baca bahwa Allah ingin kita punya keberanian untuk tetap datang kepadanya melalui Yesus Kristus, untuk mendapatkan pertolongan kita dan untuk mengingat bahwa kita itu dilayakkan untuk terus datang kepadanya sebagai anak-anak Allah yang Allah begitu cintai dan pedulikan. Sekalipun mungkin menurut ukuran dunia, menurut pandangan orang, atau bahkan menurut pandangan kita sendiri, kita ini tidak layak, kita ini tidak boleh, kita tidak pantas. Justru Yesus datang untuk mengatakan, datanglah anakku. Engkau yang merasa tidak layak, justru engkaulah yang paling layak. Engkaulah yang paling aku cari. Renungan hari ini dari Matius pasal 9 ayat 20 hingga 22 adalah ayat kelanjutan dari renungan minggu lalu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu ini, dan kami boleh menarik pelajaran seperti yang Engkau inginkan ketika Engkau mendorong dan memandu hamba-Mu Matius untuk boleh menceritakannya, dan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Matius 9 ayat 20 hingga 22, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Nah, saudara, ini konteksnya adalah Yesus sedang dalam perjalanan menuju kepala rumah ibadat, yaitu yang Markus ceritakan adalah Yairus, karena ada anaknya yang sakit. Lalu ada seorang perempuan yang bermasalah dengan pendarahan. Kemungkinan besar adalah pendarahan dari alat kelaminnya, yaitu seperti menstruasi tetapi yang tidak berhenti, tidak selesai. Dan itu menyebabkan dia menjadi tidak tahir menurut peraturan Taurat. Di dalam Imamat 15 ayat 25 hingga 30 dikatakan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya,
Maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Jadi saudara bisa bayangkan betapa repotnya hidup si perempuan ini selama 12 tahun. Tempat tidur, barang-barang yang dia duduki, yang dia sentuh, bahkan orang yang dia sentuh, itu menjadi statusnya najis menurut hukum Taurat. Menariknya, perempuan ini 12 tahun sakit, di mana Yesus sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan, bahkan untuk membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadah yang berusia 12 tahun. Itu menurut catatan dari Markus. Jadi seolah ingin memberi kita gambaran, si anak perempuan baru hendak memasuki masa puber, berusia 12 tahun, dan sekarang sakit bahkan kemudian mati. Sedangkan si perempuan ini sudah sakit pendarahan karena masalah menstruasi yang tidak tuntas selama 12 tahun dan nyawanya pun terancam karena penyakitnya itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa perempuan ini ingin menjamah jubah baju Yesus. Ini punya makna simbolis, saudara, sebab jubah pada ujung baju jubah orang-orang Yahudi itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka buat sebagai tanda peringatan akan perbuatan Tuhan bagi Israel. Di dalam Bilangan 15, 38 hingga 40 demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi Tuhan menyuruh membuat ornamen di baju orang-orang Israel untuk menjadi pengingat akan perintah-perintah Tuhan. Nah, Matius ingin menekankan perempuan ini punya iman bahwa Yesus bukan sekedar rabi biasa, bukan juga sekedar nabi biasa, melainkan Mesias yang bisa menolongnya, tidak hanya supaya sembuh dari penyakitnya, tetapi agar dia bisa pulih statusnya dari najis menjadi tahir. Matius menjelaskan bahwa Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, "Teguhkanlah hatimu anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi tidak salah kalau kita kadang-kadang bisa memanggil Yesus sebagai Bapa, karena dia memanggil kita, memanggil perempuan ini sebagai anak. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Mengapa saya mengatakan Matius menceritakan peristiwa ini seperti ini? Sebab kalau kita bandingkan dengan catatan Markus, maka kita akan dapati perbedaan. Markus menceritakannya jauh lebih detail, termasuk kita bisa mengetahui nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus. Markus juga menceritakan bahwa perempuan ini telah berusaha berkali-kali untuk diobati oleh tabib-tabib, tapi penyakitnya bukan membaik, malah makin memburuk. Matius tidak mencatatnya.
Matius mencatat Matius mencatat bahwa Yesus sekedar berpaling dan menjawab si perempuan. Sedangkan Markus menceritakan perempuan itu lebih dahulu memegang jumbai baju Yesus dan mengalami kesembuhan. Yesus kemudian merasakan adanya tenaga yang keluar daripadanya, sehingga dia melihat ke sekeliling dan bertanya kepada banyak orang siapa yang menjamah jubahnya. Perempuan itu yang mengalami kesembuhan spontan itu menjadi takut dan gemetar. Lalu dia maju dan sujud menyembah, menceritakan kepada Yesus apa yang terjadi, dan barulah Yesus mengucapkan kalimat tadi. Ya, Yesus memanggil perempuan itu sebagai anak, menyuruhnya pergi dan menyatakan imannya telah menyelamatkannya. Jadi mengapa ada perbedaan cerita menurut Matius dan Markus? Nah, saya merasa perlu untuk mengambil waktu menjelaskan sedikit, saudara-saudara. Penulis Injil kita ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka masing-masing menceritakan dari perspektif mereka. Mereka punya agenda apa yang hendak dijelaskan dalam Injil mereka. Dan bukan hanya dalam kisah ini saja, dalam banyak hal yang lain, ada perbedaan-perbedaan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Ini justru karena mereka tidak pernah janjian untuk bersama-sama menulis dan saling memastikan, saling memeriksa tidak ada perbedaan di antara kesaksian mereka. Justru kalau mereka lakukan itu, maka bisa dikatakan keempat Injil itu adalah sebuah konspirasi. Sebaliknya, karena ada perbedaan-perbedaan, semakin menunjukkan bahwa kisah yang mereka ceritakan itu benar-benar diceritakan oleh 4 penutur yang menceritakan dari perspektif masing-masing. Yang tentu saja kita percaya mereka menceritakan sambil dipandu, dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Tetapi tidak menghilangkan unsur manusiawi dalam penuturan kisah tentang Yesus ini. Misalnya, kosakata, gaya bahasa dari Matius berbeda dengan Markus ataupun dengan Lukas dan juga dengan Yohanes. Nah, tetapi kenapa kok perbedaan cerita malah dianggap lebih otentik ketimbang kalau tidak ada perbedaan sama sekali? Nah, saudara, ini ibarat bertanya kepada sepasang suami istri secara terpisah di waktu yang berbeda, apa yang mereka lakukan di liburan ke Bali tahun lalu. Mereka baru tahun lalu ada liburan ke Bali. Kalau ditanya secara terpisah dan di waktu yang berbeda, masing-masing tentu akan menceritakan dari perspektif mereka. Mereka tidak pernah janjian mau menceritakan apa. Si istri mungkin akan menceritakan waktu mereka bermain para layang, dia ada sempat terjatuh tetapi tidak kenapa-kenapa dan melanjutkan acara aktivitas itu yang menyenangkan. Dan ketika si suami disuruh menceritakan pengalaman liburan mereka, di waktu yang berbeda dia menceritakan, dia tidak menceritakan tentang insiden istrinya yang sempat terjatuh. Mungkin dia punya alasannya. Misalnya, dia tidak mau mengingat momen yang kurang menyenangkan itu, lagi pula toh istrinya tidak kenapa-kenapa. Dia menceritakan tentang mereka bermain para layang, sebab dia ingin fokus kepada pengalaman menyenangkan yang mereka lalui bersama. Jadi saudara bisa melihat bahwa justru karena masing-masing tidak janjian menceritakan detail liburan mereka, maka tidak heran maka ada perbedaan-perbedaan. Dan justru kesaksian yang ada perbedaan itu menunjukkan keotentikan peristiwa yang terjadi. Nah, saudara, bila saudara tertarik pada topik ini, yaitu topik perbedaan antara catatan satu Injil dengan Injil lain, silakan tidak usah sungkan untuk menghubungi saya kalau ingin bertanya atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Nah, saudara, dalam pengertian seperti inilah Matius tidak mencatat cerita dengan detail seperti yang dilakukan Markus. Bisa jadi karena Matius memang tidak berniat menceritakan detail, dia ingin fokus hanya pada bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan, memulihkan keadaan si perempuan yang karena penyakitnya membuat dia menjadi najis. Dan seperti halnya si perempuan, anak perempuan Yairus 12 tahun, Yesus akan menyembuhkan, yaitu bahkan dia membangkitkan dari kematian. Nah, saudara, cerita versi Matius jauh lebih singkat mengenai dua perempuan ini. Nah, sekarang kita beralih kepada
jumbai jubah Yesus ini. Saudara tahu tidak, di dalam kehidupan Yesus, jumbai jubahnya ini menjadi perantara akan kuasa Yesus. Misalnya di dalam Matius pasal 14, di ayat 34, dan seterusnya saya bacakan. Setibanya di seberang, mereka, rombongan Yesus dan murid-murid, mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada Yesus, kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini pasal 14. Jadi kemungkinan peristiwa perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Yesus itu menjadi sembuh, itu menjadi viral, saudara. Dan ketika Yesus pergi ke satu daerah yang berbeda, orang mengenali itu adalah Yesus, maka mereka berbondong-bondong membawa orang sakit dan minta izin menjamah jubah Yesus, dan Yesus mengizinkan dan mereka menjadi sembuh. Saudara, kita harus ingat bahwa bukan jumbai jubah Yesus yang punya kuasa, melainkan Yesus. Iman mereka kepada Yesuslah yang Tuhan Yesus respons dengan mengabulkan keinginan mereka untuk disembuhkan. Nah, saudara, kita mesti ingat hal ini agar kita tidak jatuh kepada pemikiran berhala bahwa benda-benda tertentu itu, kalau itu milik orang suci, milik orang hebat, milik orang tertentu, maka punya kuasa. Saudara, gereja Katolik Roma sebelum masa reformasi sempat jatuh kepada praktik seperti itu. Mereka mensakralkan benda-benda yang diklaim milik orang-orang penting tertentu. Misalnya mereka mengatakan, oh ini adalah salibnya Petrus. Oh ini adalah kain kafannya Tuhan Yesus. Oh ini adalah kain yang dipakai untuk membasuh wajah Yesus. Lalu benda-benda itu dianggap punya kekuatan tertentu. Sehingga kalau seseorang menjamah atau berdoa di hadapannya, membuat doanya itu bisa dikabulkan. Nah, saudara, bukan seperti itu yang ingin ditekankan Matius atau penulis Injil yang lain tentang jumbai jubah Yesus ini. Yesus adalah yang membuat mujizat itu, Yesus yang berkuasa. Tetapi saudara, ada sebuah gambaran yang menarik dari jumbai jubah ini. Ada sebuah ayat dalam Maleakhi yang mempunyai nuansa nubuatan tentang Mesias. Ayat yang berbicara tentang kedatangan Mesias. Maleakhi, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi 4 ayat 2. Sayap ini adalah simbol untuk kesembuhan. Dan kalau kita melihat jumbai orang Yahudi itu memang bentuknya agak menyerupai sayap, ya, seperti sayap gitu. Nah, di dalam kisah Rut juga memakai istilah sayap waktu meminta Boas melindungi dirinya dan mertuanya Naomi. Demikian kata-katanya. Bertanyalah Boas, siapakah engkau ini? Jawab Rut, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dengan kata lain, saudara, bagi orang Yahudi, jumbai jubah adalah simbol kesembuhan dan juga simbol perlindungan. Jadi perempuan itu yang sakit pendarahan, yang najis, ingin menyentuh jubah Yesus dan berharap menjadi sembuh, dan dengan demikian dia menjadi tahir kembali. Dan inilah penekanan dari Matius, dia tidak menceritakan detail-detail yang lain seperti yang Markus lakukan. Belas kasihan Yesus adalah dia datang bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi menyelamatkan, yaitu mereka yang mengalami status yang rendah, dalam hal ini najis. Dan karena itu dia terhalang untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan di bait suci. Ini semua menunjukkan bahwa Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan mereka yang
najis agar kembali menjadi tahir. Sebab Yesus adalah anak domba Allah, adalah Mesias, Juru Selamat. Jadi saudara, kalau saudara saat ini menghadapi situasi permasalahan, bahkan mungkin kesalahan, dan Anda merasa tidak layak datang kepada Tuhan, justru percayalah Tuhan datang untuk mencari Anda. Datanglah kepada Yesus. Dia sanggup untuk memulihkan Anda dan membuat Anda menjadi pulih kembali atau tahir kembali. Kiranya renungan hari ini memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.